Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, terima kasih sudah gabung kembali di channel Healthy Andesta. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal-soal TIU CPNS atau P3K. TIU adalah tes intelijensi umum. Semoga soal-soal ini membantu teman-teman dalam menghadapi ujian nantinya. Langsung saja ya, soal nomor 1. Semua penipu pandai bicara dan ramah. Tuan M tidak ramah, tetapi pandai bicara. Nah, kalau semua penipu syaratnya pandai bicara dan ramah, sementara Tuan M itu hanya pandai bicara tetapi tidak ramah, berarti Tuan M bukan penipu meskipun pandai bicara. Jadi jawabannya adalah yang kelima ya, 1, 2, 3, 4, 5 atau yang E ya. Coba kita perlihatkan jawabannya. Ya, jadi jawabannya yang E. Yang kedua, bila naik kereta api harus membayar kontan atau memakai tiket abodemen, maka Badu naik kereta api padahal tidak membayar kontan. Berarti di sini ada pilihannya atau. Kalau Badu tidak membayar kontan, berarti Badu memakai tiket abodemen. Jadi jawabannya adalah yang B. Coba kita perlihatkan jawabannya. Iya, jadi jawabannya B. Kemudian kita lanjut yang ketiga. Korban yang memiliki tabungan kurang dari 3 juta rupiah mendapat bantuan dan hadiah. Yusuf menerima bantuan tetapi tidak menerima hadiah. Di kesimpulannya, Yusuf bisa jadi adalah korban yang memiliki tabungan besar dari 3 juta rupiah karena dia tidak menerima hadiah. Jadi jawabannya adalah yang A. Coba kita perlihatkan jawabannya. Iya, betul. Kemudian kita lanjut nomor 4. Bahan katun lebih baik daripada bahan nilon. Bahan yang lebih baik lebih tahan lama dan lebih mahal. Kita lihat di sini BCD-nya. Jadi kesimpulannya bahan katun itu lebih baik, lebih tahan lama dan lebih mahal. Kalau begitu yang A bukan jawabannya. Kemudian yang B, bahan nilon tidak lebih tahan lama dan tidak lebih mahal daripada bahan katun. Ini bisa jadi jawabannya ya, karena dari kalimat yang pertama. Kemudian bahan nilon sama tahan lama dan sama mahalnya dengan bahan katun, bukan, menyalahi kalimat pertama. Kemudian yang C, bahan nilon tidak lebih tahan lama tetapi lebih mahal daripada bahan katun, tidak memenuhi kalimat pertama. Kemudian yang keempat, bahan nilon lebih tahan lama tetapi tidak lebih mahal daripada bahan katun. Ini juga menyalahi kalimat pertama. Berarti jawabannya adalah yang B. Coba kita perlihatkan jawabannya. Iya, jadi jawabannya adalah bahan nilon tidak lebih tahan lama dan tidak lebih mahal daripada bahan katun. Kemudian nomor 5, semua yang berbunga adalah tanaman. Sebagian tanaman warnanya indah. Nah, kita lihat satu-satu. Semua yang berbunga warnanya tidak indah. Berarti ini salah ya. Menyalahi kalimat yang kedua. Kemudian semua tanaman adalah berbunga. Ini juga salah. Kemudian yang C, semua yang warnanya tidak indah tidak berbunga, juga salah. Kemudian yang D, semua yang warnanya tidak indah adalah tanaman, salah. Kemudian yang E, sebagian yang berbunga warnanya tidak indah. Berarti dari yang semua yang berbunga ini pasti ada beberapa bunga yang warnanya tidak indah. Jadi jawabannya adalah yang E. Coba kita perlihatkan jawabannya. Iya, betul, yang E. Kemudian nomor 6, di sebuah keluarga ayah selalu berpergian dengan ibu. Ibu selalu berpergian disertai adik. Maka
Jika ayah tidak berpergian, maka adik berpergian. Berarti salah. Ya, berarti sini salah. Yang B, jika adik tidak berpergian, maka ayah juga tidak berpergian. Nah, jadi ini memenuhi dua kalimat ini. Kemungkinan ini jawabannya. Kemudian yang C, jika adik tidak berpergian, maka ayah berpergian. Salah. Kemudian jika ibu berpergian, maka ayah tidak berpergian. Salah. Jika adik berpergian, maka ayah tidak berpergian. Salah. Jadi kesimpulannya, jika adik tidak berpergian, maka ayah tidak berpergian. Jadi jawabannya adalah yang B. Coba kita perlihatkan jawabannya. Iya, di jawabannya B. Kemudian nomor 7, lanjut. Semua tanaman di kebun Pak Subur adalah tanaman obat. Sebagian tanaman di kebun Pak Subur adalah tanaman sayur. Kalau begitu, semua tanaman sayur yang bukan tanaman di kebun Pak Subur adalah tanaman obat. Salah ya. Yang B, semua tanaman sayur di kebun Pak Subur adalah tanaman obat. Berarti bisa ini ya jawabannya. Kemudian yang ketiga, semua tanaman di kebun Pak Subur yang bukan tanaman sayur bukan tanaman obat. Salah. Dan yang D, semua tanaman di kebun Pak Subur yang bukan tanaman obat adalah tanaman sayur. Salah. Dan yang kelima, semua tanaman obat yang bukan tanaman di kebun Pak Subur adalah tanaman sayur. Salah. Jadi kata kuncinya di sini, jika semua tanaman di kebun Pak Subur adalah tanaman obat, sebagian tanaman di kebun Pak Subur adalah tanaman sayur. Berarti tanaman sayur adalah tanaman obat. Jadi jawabannya adalah B. Kita perlihatkan jawabannya. Iya, betul B. Kemudian nomor 8, ingkaran dari pernyataan semua peserta tes berdoa sebelum mengerjakan soal. Kalau ingkaran dari semua adalah beberapa atau sebagian. Jadi di sini kita coret yang ada kata semua, kita coret ya. Nah, kemudian berdoa berarti ada yang tidak berdoa. Jadi ingkarannya ada yang tidak berdoa. Nah, sekarang kita lihat. Ini salah yang A. Kemudian di sini ada beberapa tidak berdoa, berarti kemungkinan ini jawabannya. Ini ada beberapa tidak berdoa. Nah, kita lihat ujungnya sebelum mengerjakan ujian. Nah, kalimat terakhirnya sama ya, berarti ini betul. Kalau ini salah, ada setelah. Kemudian ini ada beberapa, tapi tidak ada kata tidaknya, berarti ini salah. Kalau ini beberapa, tidak ada kata tidaknya, berarti ini juga salah. Jadi jawaban yang betul adalah yang B. Coba kita perlihatkan jawabannya. Iya, betul. Jadi beberapa peserta tes tidak berdoa sebelum mengerjakan ujian. 9. Kontraposisi dari pernyataan jika semua siswa menyukai matematika, maka guru senang mengajar. Kontraposisinya, rumus kontraposisi, jika P maka Q, maka kontranya adalah negatif Q maka negatif P. Nah, Q-nya adalah guru senang mengajar. P-nya adalah siswa menyukai matematika. Kalau begitu kontraposisinya adalah jika guru tidak senang mengajar, maka ada siswa yang tidak suka matematika. Jadi jawabannya adalah C. Nah, perlihatkan jawabannya. Iya, betul. Kita lanjut yang 10. Jika merasa lapar, maka harus makan. Jika makan, maka perlu mencuci tangan. Jadi kesimpulannya, semua yang merasa lapar, maka harus mencuci tangan. Kita lihat yang A. Nih, salah. Nih, salah. Yang ketiga, salah. Semua yang mencuci tangan tentu lapar, salah.
Yang kelima, semua yang merasa lapar mencuci tangan. Ya, tuh. Jadi jawabannya adalah yang E. Coba kita perlihatkan jawabannya. Iya, jadi jawabannya adalah yang E. Baik teman-teman, sampai di sini 10 soal TIU CPNS atau P3K. Semoga soal-soal ini bermanfaat buat teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.